Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya sedang berada di rumah Pak Sahrial, yang mana pada hari kemarin dikabarkan tersesat ataupun hilang di RKE ataupun di Renah Kayu Embun. Oke, berikut saya akan mewawancari beliau secara langsung dan terus ikuti. Oke, pada saat ini saya sedang berada di rumah Pak Sahrial, warga Desa Gedang, RT 11, Kecamatan Sungai Penuh, yang mana beliau yang kemarin saya beritakan di viraljambi.com diduga tersesat di hutan Renah Kayu Embun dengan tujuan beliau mau ke ladang, dan bersama dengan seorang teman ya Pak ya. Siapa kantai kaya atau Pak? Joko. Joko. Jadi Joko tuh mana kok bisa kaya berpisah nih toh? Ladon tuh berjarak. Oh, ladon berjarak. Jadi setelah kira-kira berapa jauh jarak kira-kira? Setengah kilo deh. Setengah kilo. Waktu kaya kata itu ada yang mau HP deh? Ada. Ada, tapi sinyal nih ya. Pio kok kaya tuh bisa tersesat lah kira-kira. Mungkin salah pengemu. Hah? Salah pengemu. Salah. Jadi beliau tersesat karena salah melihat atau penglihatan beliau itu ada sesuatu lah begitu. Jadi saya akan menanyakan beliau secara langsung. Kira-kira apa pengimuk kaya sih tahu? Jalon hilau. Hah? Jalon hilau. Wah, jadi beliau menerangkan bahwa beliau melihat sebuah jalan yang bagus, yang licin ya Pak ya? Licin ya? Apakah jalan tuh banyak kendaraan? Jadi, Ide. cuma jalon tuh bersoi. Wah, jadi beliau melihat jalan itu bersih. Di samping jalan yang bersih itu apa be? Jangan kayak kimok. Itulah. Itulah. Nio pengimok-kimok yang lain nio. Tukang ojek, yuk, tolong. Jadi setelah kaya ngemok jalan yang terbersih, apa yang kaya lakukan? Apa kaya jalan yang terau atau mana? Jadinya terau. Jalan yang terau. Nio kaya tahu kemana arah. Jadi beliau menerangkan bahwasanya beliau melihat sebuah jalan yang sangat bagus seperti yang sudah disapu di sana. Dan beliau terus menelusuri jalan tersebut. Berpenghang keluarga yang datang keteh neluk beliau. Waktu Malang kejadian tuh, Ya. udah lima. Limol leuhang keluarga. Jadi setelah limol leuhang keluarga tuh dia luk siang Malang tuh. Dia waktu Malang tuh yo, dia tuh siang kalau Malang sok tuh dia di. Jadi mana kok dia nih ke mana bisa dapet dia nih? Dia nih dapet nih, dia tuh kan lah jauh dari lokasi. Ya. Lade tuh sobek bahu nungang puhang kemon. Ya. Nah, si tahu tuh dia tuh sih ada pertolongan nungang. Oh. Nunjuk ke arung jadi yang balas. Oh, nunjuk jalan. Jadi kira-kira berapa jauh jarak antara tempat dia itu tersesat dengan ladang dia toh? 3 meter deh. 3 meter tuh deh, 10 kilo tuh. Jadi jarak antara beliau tersesat dengan ladang beliau itu sekitar 3 pematang, ya istilahnya itu tiga bukit lah ya. 3 bukit. Jadi diperkirakan 3 buah bukit itu jaraknya kira-kira. Apakah waktu kayak sesak tuh kayak tuh apa nama tuh istilahnya tuh masak dalam imbo yang nih? Ibu lah. Imbo. Apakah waktu kayak masak imbo atau kayak merasa deh? Misalnya jahai kayak tuh luka-luka atau apa? Dia tak tahu. Ya, jadi beliau masuk hutan dan beliau tidak merasakan kalau tangan beliau itu kena rerumputan atau apapun yang ada di dalam hutan. Yang jelas beliau merasakan jalannya bagus ya Pak ya, jalan nila ya. Jadi pas malang ahai kena kayak tidak kira-kira. Jadi pas pada malam beliau itu tidur di mana, itu yang saya tanyakan. Dia tahu. Di Kabupaten Jauh. Jadi beliau tidur di bawah batang kayu besar ya Pak ya. Dan di bawah batang kayu itu apakah kayu merasa nyaman atau bagaimana? Ada rasa takut? Kalau pasrah dia di belakang tuh. Jadi beliau udah pasrah untuk tidur di bawah pohon kayu besar. Jadi pada malam-malam itu waktu situ tuh istilah tuh apakah tidak ada nampak lampu rumah penduduk, nampak lampu atau apa ini oh? Jadi beliau tidak melihat apa-apa waktu pas pada malam hari dan tidak melihat cahaya lampu ataupun cahaya api ataupun perumahan penduduk. Siapa yang ulau subek dia nih?
Bayar dia tadi pukul 7 pegawai Dari jam 7 pagi kaya berjalan sampai ke 4 tang. sampai ke 4 tang. Bau suang. Jadi beliau setelah satu malam di hutan, tidak uang pekaya Pak ya. Kemudian berjalan selama 1 hari. Dari jam 7 pagi beliau berjalan sampai jam 4 sore. Dan setelah itu beliau baru ketemu dengan penduduk setempat ya Pak ya. Di penduduk yang berladang itu daerah mana atau Pak? Ladang itu apa nama daerah tuh? Arah Kumun. Oh ya, jadi beliau ketemu dengan salah seorang penduduk di arah Kumun. Dan Wan Kumun itulah yang kata jalan. Jadi penduduk yang berasal dari Kumun itulah yang mengatakan kepada beliau dan menunjukkan jalan pulang ya Pak ya. Dan setelah orang Kumun itu nunjuk kayak jalan balai, apa yang kayak ikuti, apa kayak yang kayak dalek lah kira-kira. Setelah ini jalan yang balai misalnya, mana apa tindakan kayak setelah subek jalan balai? Kita Kumun dan tiang ondal. Jadi beliau ditolong oleh penduduk setempat yang pergi ke ladang dengan sepeda motor. Ke mana? Dengan tak kayak toh? Sampai rumah desa Uduri. Jadi beliau diantar oleh penduduk setempat karena beliau tersesat di hutan. Jadi beliau diantar oleh penduduk setempat yang berladang di RKE sampai di rumah beliau di desa Aurduri. Jadi setelah sampai ke rumah kaya di desa Aurduri, mana cara hanya nalok kaya ratah itu apa nio tahu kaya labalai. Mah keluarga lah punya Ya. Itu ngaji tahu lalu. Jadi setelah beliau sampai di rumah, karena keluarga sudah banyak berkumpul, maka mereka lah yang memberitahu kepada mereka yang penduduk setempat yang mencari beliau di RKE. Dan sehingga beliau pada saat sekarang ini sudah bisa berkumpul bersama keluarga besar beliau di RT 11 Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh. Semoga beliau mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi untuk lain kali hati-hati bela dapat ada. Oke. Jadi demikianlah konfirmasi saya atas pemberitaan saya di berita viraljambi.com pada hari kemarin tentang beliau yang diduga hilang ya, dan sekarang sudah kembali berkumpul bersama keluarga beliau. Ya, terima kasih atas atensi Anda. Saya mengucapkan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.